Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alal qalama wal kitabatu lil qiraah wal qiraatu lil ibadah wal ibadatu lillahi ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi pendidikan agama Islam mengenai meyakini Nabi dan Rasul Allah menjadi generasi digital yang berkarakter. Apa sih itu iman kepada Nabi dan Rasul? Perlu kita ketahui secara bahasa, iman al-makna al-yakinu atau percaya. Sedangkan Nabi, asal katanya itu dari naba yang artinya berita. Sedangkan Rasul artinya itu utusan. Jadi makna secara istilahnya itu, kita harus yakin dengan sepenuh hati bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah memilih manusia-manusia terbaik untuk menyampaikan wahyu dan membimbing kita ke jalan yang benar. Jadi, kenapa kita harus meyakini Nabi dan Rasul kita? Karena itu bagian dari rukun iman yang keempat dari 6 rukun iman. Dan ada 25 Nabi juga yang wajib kita ketahui. Di antara 25 Nabi tersebut, ada 5 Nabi yang mendapatkan gelar Ulul Azmi. Apa sih itu Ulul Azmi? Ulul Azmi itu Nabi yang mempunyai ketabahan yang luar biasa. Nah, di antaranya itu, yaitu Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya yaitu sifat dan cara beriman serta tugas-tugasnya. Kali ini kita membahas tentang tugasnya dulu. Tugas Nabi dan Rasul antara lain yaitu menyampaikan wahyu dan menunjukkan kita agar kita ada di jalan yang benar. Nah, serta memberikan kabar gembira dan peringatan kepada manusia. Sifat-sifat Nabi dan Rasul itu, yang pertama itu sidik. Sidik itu artinya jujur atau benar. Yang kedua amanah, yang artinya dapat dipercaya. Selanjutnya tabligh, menyampaikan. Serta yang terakhir itu fatonah, yang artinya itu cerdas. Nah, ada pula 4 sifat mustahil yang wajib kita ketahui juga. Yang pertama kizib, yang asal katanya itu kazab, yang artinya itu dusta. Kemudian khianat, curang, atau sebaliknya tidak dapat dipercaya. Selanjutnya kitman, menyembunyikan. Lalu baladah, artinya bodoh. Nah, cara beriman kita itu yang pertama itu dengan cara mempercayai kerasulan mereka, mengamalkan ajaran yang dibawa, dan mencontohkan akhlak mulianya sehari-hari. Selanjutnya yang ketiga yaitu meneladani kisah para nabi. Nah, di sini kita diajak untuk mencontohkan sifat-sifat dari beberapa nabi tersebut. Nah, bisa kita lihat yang pertama itu ada Nabi Adam alaihissalam. Nah, Nabi Adam alaihissalam yaitu nabi yang mengajarkan kita untuk langsung bertaubat dan tetap rendah hati kalau kita berbuat salah. Yang kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam ini beliau mengajarkan bahwa kita itu harus teguh pendirian dalam iman dan berani berkorban demi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yang ketiga yaitu Nabi Ayub alaihissalam. Nah, Nabi Ayub alaihissalam itu contoh nyata orang yang super amat sabarnya saat menghadapi ujian penyakit yang berat. Bahwasanya penyakit yang Allah berikan kepada Nabi Ayub alaihissalam itu tidak akan pernah kejadian orang berikutnya atau orang sebelumnya. Jadi Allah timpahkan penyakit tersebut hanya untuk Nabi Ayub alaihissalam. Selanjutnya yaitu Nabi Musa alaihissalam. Nah, Nabi Musa alaihissalam ini mengajarkan kita untuk berani menegakkan kebenaran melawan penguasa yang kejam.
Yang terakhir yaitu Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad mengajarkan kita untuk teladan dalam sifat jujur, sidik, amanah, dan selalu penyayang pada sesama. Yang keempat yaitu kenapa sih iman ini penting buat kita sebagai generasi digital? Nah, zaman sekarang kan zamannya internet ya, dan medsos atau era digital. Nah, kalau kita iman kepada Nabi dan Rasul, gunanya itu sebagai filter atau penyaring akhlak kita. Yang pertama yaitu benteng moral, menjadi pedoman supaya kita tidak gampang terpengaruh oleh konten negatif, hoax, atau ujaran kebencian di media sosial. Selanjutnya yaitu teladan karakter, sifat jujur. Tadi kan ada 4 ya. Yang pertama yaitu sidik, amanah, tablik, dan fatonah. Jadi kita harus pakai sebagai standar perilaku saat online atau di dunia maya. Selanjutnya yaitu penguat identitas, biar kita tetap menjaga jati diri sebagai muslim yang baik meskipun banyak pengaruh budaya luar yang masuk lewat internet. Nah, jadi kesimpulannya itu iman kepada Nabi dan Rasul itu hukumnya wajib bagi setiap muslim, karena itu bagian dari rukun iman. Ada di rukun iman yang keempat. Nah, lalu Nabi dan Rasul itu mempunyai sifat-sifat yang mulia yang wajib kita tiru agar terbentuk karakter yang keren di masa muda ini. Dan yang terakhir itu di era digital ini, keimanan kita kepada Nabi dan Rasul berfungsi jadi benteng moral ya, biar kita bijak dan tetap berakhlak mulia waktu main medsos atau internetan. Baik, kita cukupkan materi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.